luka yang ada dalam tubuhnya itu akibat murni karena memang volunteer ya, karena memang dia mati sendiri karena kelalaian, atau karena ada paksaan tadi, ada kekerasan di tubuh. Dr. Farah yang merupakan bagian dari tim otopsi yang dilakukan setelah 10 hari meninggalnya Dante sudah dimakamkan, mengatakan bahwa kalau orang ya ada luka-luka lebam itu biasanya terjadi atau biru-biru itu sebelum orang tersebut meninggal dunia. Tetapi kalau orang tersebut ada biru-biru setelah meninggal dunia, itu namanya adalah lebam mayat. Nah, lebam mayat ini menurut Dr. Farah adalah karena terjadinya proses pembusukan biasanya terjadi setelah 20-30 jam. Itu baru muncul adalah lebam mayat. Ini menurut aku yang juga sangat janggal, karena apakah jangan-jangan ini salah satu strateginya Tamara untuk melindungi sang kekasihnya begitu? Ada bekas-bekasnya itu yang merupai dari gigitan. Nah, itu yang harus diperiksa polisi di otopsi itu. Itu bekas gigitan atau bukan? Beda sama lebam yang kalau dipukul kayak begini. Lebam dipukul dia akan memar sekeliling badan, ya. Nah, itu yang teman-teman ya, yang polisi terutama harus dilihat. Kedua adalah bekas cubitan, sama. Cubitan itu ada dua, misalnya kita nyubit kan pakai 2 jari kan. Nah, mungkin nyubit pakai 5 jari, ini bukan nyubit namanya. Nyubit itu 2 jari. Jadi kalau dicubit begini, ya kan, mungkin ada apa yang namanya bekas kuku. Adakah bekas kuku? Tapi yang ditimbulkan oleh cubitan dan gigitan itu bukan lebam. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, kemungkinan ya teman-teman ya, itu si anak ini mengalami KDRT itu, dipukul. Apakah dipukul atau mengalami kekerasan, saya nggak tahu siapa yang melakukan kekerasan. Inilah yang harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian lebih lanjut. Yang membuat masyarakat netizen semakin curiga dengan Tamara adalah pada saat dia mengatakan, saya itu pada saat sampai di lokasi rumah sakit, melihat Dante tidak berdaya lagi, saya refleks berusaha membangunkan dengan cara menggigit dan juga mencubit-cubit Dante. Nah, inilah dugaan yang sangat kuat bahwa ada kejanggalan, bahwa dugaannya Tamara ini hanyalah melindungi kekasihnya yang sekarang sudah menjadi tersangka, Yuda Arfandi. Apakah mengarah ke sana? Telah diamankan juga HP dari tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh ahli dari Puslapor Mabes Polri. Kemudian terhadap ibu korban, saudari Tamara, itu juga akan dijadwalkan pemeriksaan psikologi forensik. Apapun alasannya, shock atau apapun, menghilangkan nyawa orang, merampas nyawa orang, merampas nyawa anak, itu adalah tindakan yang tidak patut gitu loh. Jadi apapun alasannya, kesel dan lain-lain, tidak bisa dijadikan sebuah alibi gitu loh. Kejanggalan terkait lebam mayat yang ada pada jenazah Dante telah diungkap melalui hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter forensik. Tamara sebelumnya disebut-sebut terkesan seperti melindungi kekasihnya, yaitu Yuda Arfandi, usai tewasnya Dante. Publik curiga kepada Tamara karena bukannya emosi kepada Yuda Arfandi, namun justru seperti menutupi kesalahan dari Yuda. Meskipun telah terbukti penyebab Dante meninggal, ternyata dihabisi dengan cara yang sadis dengan ditenggelamkan di kolam renang. Dokter forensik mengungkap, karena otopsi telah dilakukan setelah 10 hari, maka tidak bisa ditemukan lebam karena beberapa kulit sudah mulai hilang. Namun, yang menjadi janggal, dokter mengungkap bahwa lebam mayat biasanya muncul setelah 20-30 jam setelah kematian. Alvin Lim dan pakar pidana mencurigai, apakah benar adanya kekerasan yang terjadi sebelum Dante meninggal. Gelagat Tamara ketika diwawancarai juga menjadi sorotan karena tampak seperti orang gelisah. Kalau kita lihat dari ekspresinya dia berapa kali dia mencoba membenar-benarkan hijabnya dia, ya. Nah seperti ini, artinya seperti ada cara berpikir yang bisa jadi ada yang tidak nyaman. Wawancaranya ini sebenarnya kan tadi berapa kali dia sempat memperbaiki hijabnya segala macam. Normalnya kalau orang sedih biasanya dia nggak akan peduli itu tubuhnya. Jadi bisa jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan
yang direspon, tapi dia mungkin bisa jadi ada tidak seperti ini, berusaha membenarkan tubuh, ya itu kan berarti kan that person tidak nyaman di situ. Tidak nyamannya bisa jadi karena khawatir apakah jawabannya sudah pas atau enggak, apakah ada sesuatu yang disembunyikan, ya itu arahnya ke sana semua. Ada sesuatu yang disembunyikan, menarik tuh. Ya itu Ada bisa. ini komentar netizen lagi ya pemirsa, katanya gitu. Jangan ditutup-tutupin dong, katanya gitu kan. Selama ini kemana aja, kok diem aja, jangan-jangan kayak ada yang ditutup-tutupin. Ini menurut Ya, netizen. gitu. Jadi kalau misalnya contoh aja sederhana ya, kalau kita telat ke kantor, lalu ketika bos nanya, kamu dari mana, kenapa telat? Kan biasanya kan kita bisa jadi alasannya karena malas bangun ketemu bos gitu ya. Nah tapi ketika kita berusaha ngomongnya adalah saya macet, itu biasanya ekspresi itu bahkan berbeda. Kadang-kadang ada orang megang Gerakannya hidung, pasti nanti megang hidung, apa iya, megang muka, atau benerin gelisah baju. gitu ya. Ya, itu pasti akan diucapkan sambil melakukan gerakan itu. Kenapa? Karena jawaban terhadap pertanyaan itu belum dipersiapkan sebelumnya. Oh iya, jadi kayak bohong gitu ya, karena aduh mau tidak mau harus mencari jawaban lain dari sebuah fakta. Kalau misalnya ditanya pada saat Iya. kenapa kamu terlambat, tidak mau menjelaskan seperti apa keadaannya sebenarnya. Iya, betul gitu. ya. Jadi bisa jadi lebih ke arah dia nggak mau ngungkapin, dia ada pingin disembunyiin, ataupun dia mengubah data atau informasinya. Dari hasil penyidikan, Yuda Arfandi dijadikan tersangka atas dugaan kekerasan pada anak dan pembunuhan berencana terhadap korban Dante. Kini polisi masih mendalami apakah akan ada tersangka baru dalam kasus kematian Dante. Terkait dengan hasil daripada penyidikan yang telah dilakukan oleh Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya terhadap tersangka YA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP.